Wah, cepat sekali. Hahaha. Jodoh sejauh 1000 mil terhubung dengan benang halus. Sepertinya kalian memang memiliki jodoh. Jika begitu, maka aku akan membuat kalian rapi. Ayo jemput aku ke kuil Wudang. Oh. Ya ampun. Huh. Uh. Ah. Si, Mari kita jadi pasangan di kehidupan selanjutnya. Papa. Hari ini, dermawan terkenal, Tuan Si, pada hari pernikahannya, mengalami kecelakaan tragis. Pengantin wanita, Baiwan, meninggal dunia dalam kecelakaan. Tuan Si menyatakan tidak akan menikah seumur hidup. Hanya mencintai satu orang. Cinta seperti ini membuat kita terharu. Aku akan menemanimu. Kali ini, benang merah merusak jodoh. Namun, itu adalah dosa berat melanggar peraturan. Akan mendapat hukuman penjara. Tidak bisa, aku harus keluar untuk menghindari masalah. Ah. Melakukan kesalahan dan masih ingin kabur. Ya Tuhan. Salah paham. Kau tahu tidak? Si seharusnya hidup bahagia dengan Baiwan. Hanya karena kelalaianmu, membuatnya kehilangan orang yang dicintainya. Berutang seumur hidup kepada Baiwan. Ya Tuhan. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Tolong, maafkan aku. Tapi masih ada satu cara untuk memperbaikinya. Apa itu? Si sekarang sudah terlahir kembali. Di dunia sekarang, namanya Gu Xi. Jika kau bisa menemukan reinkarnasi Baiwan sebelum ulang tahun Gu Xiu yang ke-26, dan melunasi utang cinta, maka aku bisa membebaskanmu dari hukuman. Tenang saja, kakek Tiandi. Aku pasti akan menebus kesalahan. Ini cukup baik. Hei. Gu Xiu. Bulan ini selalu saja kau diatur banyak jodoh. Masih takut tidak menemukan reinkarnasi Baiwan. Hehehe. 70 jodoh semuanya putus. Bagaimana mungkin ini? Di mana jutaan itu? Selesai. Lebih baik lari secepatnya. Terputus dari Dewa Cinta dan masih berani melanjutkan. Selesaikan urusannya. Kau ini. Dewa Cinta punya bencana setiap 500 tahun. Ini juga adalah nasibmu. Bisa atau tidak melewati ini tergantung pada takdirmu. Bisa atau tidak melewati ini tergantung pada takdirmu. Enak. Zen. Kenapa tiba-tiba kau ingin putus denganku? Apakah aku melakukan kesalahan? Aku tahu. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini mengabaikan perasaanmu. Tapi bukankah kita harus membeli rumah, menikah, dan punya anak? Aku butuh menabung. Terima kasih atas uangmu. Aku adalah suaminya, Zen. Kau adalah suaminya, Zen. Kau adalah suaminya, Zen. Lalu aku ini siapa? Di mana, Zen? Di mana uangku? Terima kasih atas uangmu. Aku sekarang sudah pergi ke luar negeri. Ayo pergi bulan madu. Hei. Apakah aku benar-benar bintang sial? Siapa itu? Kenapa begitu?
Begitu cantik. Kenapa ada perasaan yang familiar ya? Hahaha. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Ambil untuk mencuci pakaian. Kamu. Apakah kamu mau? Punya uang itu hebat ya. Sekarang cukup kan? Kaya. Sangat hebat. Aku tidak mau Ayo Kamu anak siapa? Aku cinta. Orang dewasa ya. Kenapa sembarangan membuang anak? Aku adalah dewa bulan dari langit. Tidak sopan sekali. Aku lebih tua beberapa ratus tahun dari kamu. Kalau begitu aku juga adalah sang Raja Langit. Kamu tahu anak-anak sekarang berbohong tanpa persiapan. Aku adalah dewa bulan magang. Jangan lihat penampilanku yang hanya 7 tahun. Sebenarnya aku sudah menjalani pelatihan selama 500 tahun. Aku turun kali ini untuk membantumu menemukan cinta sejati. Baiklah, Dewa Bulan. 100 meter ke depan adalah kantor penegakan hukum. Kamu pergi lapor sendiri kepada orang tua ya. 13 tahun jatuh cinta pada teman sekelas, ketahuan. 18 tahun, dideklarasikan cinta oleh seorang gadis. Akhirnya orang itu menipumu di gang dan memukulmu. 23 tahun ditipu wanita, rugi 1.200. Sampai sekarang tidak berani memberitahu orang lain. 24 tahun bekerja di tempat pijat. Ditipu lagi oleh terapis wanita. Hampir terjebak dalam skema penipuan. Apakah kamu ingin aku melanjutkan? Aku percaya padamu. Aku percaya kamu pasti berhasil. Tapi meskipun kamu adalah dewa cinta, itu pun tidak ada gunanya. Karena aku berencana untuk tidak jatuh cinta lagi. Lalu bagaimana bisa berhasil? Tidak, kamu harus menemukan cinta sejati dalam waktu sebulan. Kalau tidak, aku akan mati. Aku tidak akan menikah meskipun dipaksa. Tolong, aku mohon. Semua tergantung padamu apakah aku bisa jadi pegawai tetap. Seorang pria harus menepati janjinya. Jika bilang jomblo ya jomblo, Bahkan wanita kaya pun tidak kau inginkan. Mangkuk putih memiliki keberuntungan 10 generasi. Itu pasti cantik dan kaya. Wanita kaya, ya. Lalu kenapa aku tidak mendapatkan keberuntungan 10 generasi? Benar juga, seharusnya. Kamu juga seharusnya sudah mengumpulkan keberuntungan 10 generasi. Kenapa bisa seburuk ini? Apa kamu juga merasa aku sangat malang? Halo, saya adalah calon pasanganmu. Namaku Gu Xiu, halo. Halo, namaku Gu Xiu. Apakah kamu punya mobil dan rumah? Tidak, membuang-buang waktu. HMPH. Aku ini sangat menuntut soal mahar. Coba katakan, mungkin aku bisa lakukan. Aku mau 50 kapal induk bertenaga nuklir, 1000 meriam elektromagnetik. Aku mau 20.000 Autobots, dan 60.000 kapal perusak. Cepat berikan, cepat berikan. Aku mau, jangan tertawa saat kamu melaporkan itu. Kenapa tidak ada yang terlahir kembali sebagai mangkuk putih? 2 porsi kaviar Hermes, 2 porsi mus foie gras, 1 porsi lobster Australia dan 1 porsi penyu raja, 1 mangkuk sup jamur truffle hitam. Terakhir, 2 porsi escargot ala Prancis, dan 1 botol anggur putih Monbasila. Saya akan kemas 1 lagi Wellington untuk dibawa pulang memberi makan anjing. Ada yang lain yang dibutuhkan? Tidak ada lagi. Baik. Ada rumah tidak? Tidak ada. Ada mobil tidak? Juga tidak ada. Gadis kali ini cantik dan kaya. Wajahnya mirip dengan mangkuk putih. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Kencan hari ini seharusnya sudah selesai, kan? Tuan Gu, mari kita menikah. Saya tidak punya rumah dan mobil. Apakah kamu mau menikah dengan saya? Tentu saja mau. Mari kita pergi ke kantor catatan sipil sekarang. Menikah. Menikah, ya. Saya rasa ini terlalu cepat. Mari kita kenali satu sama lain terlebih dahulu. Bajingan
Ah, Tuan. Total konsumsi kali ini 108.888 yuan, silakan. Apakah Anda ingin membayar tunai atau dengan kartu? 100.000. Tuan, mengingat dukungan besar Anda untuk restoran kami bisa memberikan diskon 20%. Bisakah lebih murah lagi? Baiklah, diskon 25% tidak bisa lebih dari itu. Kami juga harus mempertimbangkan biaya. Bisakah lebih murah lagi? Tuan, apakah Anda ingin makan gratis? Tidak, tidak. Saya hanya belum panas. Kalau begitu, beri diskon lebih banyak. Jangan. Saya yang akan menanggung biayanya. Saya yang akan menanggung biayanya. Ya, Bisakah kamu menjadi pewaris keluarga Jiang? Tergantung pada pria ini. Kebencian terhadap aturan warisan keluarga Jiang. Tanpa menikah, tidak ada hak waris. Jika tidak, bagaimana mungkin aku perlu menikahi orang ini? Ayah. Kenapa aku tidak bisa ikut pemilihan ahli waris keluarga? ini adalah aturan keluarga Jiang. Putri yang belum menikah tidak berhak memilih. Kakak tunggu aku jadi ahli waris keluarga Jiang. Aku akan merawatmu. Jadi, apakah itu berarti jika aku menikah dalam sebulan, aku bisa ikut pemilihan? Ya, benar. Bagus. Kalian tunggu saja. Kenapa kamu tidak mau pakai uangku? Terima kasih. Ada apa ini? Kenapa jantungku sakit saat bertemu dia tadi? Tidak perlu, kan? Lalu, untuk makan malam hari ini, Jangan. apa dia itu buy one? Sudahlah, cepat sambungkan. Aneh, tidak bisa terhubung dan juga tidak bisa terputus. Apa yang terjadi pada mereka berdua? Bagaimana kalau aku kasih kamu 30 juta dan kita menikah? Gu Xiu, cepat terima tawarannya. Apa ini? Kenapa mau menikahiku? Kita tidak punya keterkaitan, kan? Menikah denganmu, tapi itu hanya cara aku untuk mendapatkan warisan keluarga Jiang. Dan kamu kebetulan orang yang aku pilih. Ada ahli yang bilang aku bintang pejabat masuk kubur. Harus mencari orang yang kuat untuk jadi suamiku. Kalau tidak, aku akan celaka. Dan kamu kebetulan ada yang membaca bintangmu. Bagaimana? Kuat tidak? Sangat kuat dan tahan banting. Hahaha, kalau begitu, itu bisa. Ada apa? Itu milikku, jangan dekati aku. Setiap kali aku bertemu kamu, jantungku selalu sakit. Kenapa bisa begini? Ayah. Jangan dekati aku. Sepertinya kita memang ditakdirkan tidak ada jodoh. Lebih baik kamu berikan uang itu kepada orang lain. Aku tidak mau punya uang tapi tidak bisa menghabiskannya bersamamu. Ayah, Aku pasti akan menikah denganmu. Pak Jiang, ada kabar yang bisa dipercaya. Departemen terkait sedang menyelidiki kasus penggelapan pajak Lu Huan. Kamu bilang Lu Huan. Artis film itu, Lu Hua. Ya, kita kan sedang mempersiapkan untuk mencari dia sebagai duta merek. Ya, kamu lihat apakah perlu membatalkan rencana kerjasama? Gu Xiu, apakah dia salah satu PR di perusahaan kita? Ya, dia yang kamu kenal itu. Bagus sekali. Segera tutup berita tentang penggelapan pajak Lu Huan. Tunggu sampai aku mengatur semuanya. Gu Xiu. Nah, sekarang aku ingin tahu kamu akan bagaimana. Selanjutnya, arah pengembangan kerjasama perusahaan adalah seperti ini. Untuk memperluas pengaruh produk, grup memutuskan untuk meminta artis film Lu Huan sebagai duta merek. Gu Xiu. Tugas untuk bernegosiasi kerjasama dengan Lu Huan akan diberikan kepadamu, pemimpin saya. Saya tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Tanpa pengalaman, justru lebih perlu dilatih. Lagi pula kali ini adalah langsung ditunjuk oleh kantor pusat untuk kamu yang pergi bernegosiasi. Usahakan untuk mendapatkan biaya kontrak menjadi 50 juta. Hei, apa yang kamu lakukan? Tempat pemotretan. Orang yang tidak berkepentingan, menjauh sedikit. Halo, saya datang untuk mencari Lu Huan untuk membahas kerjasama. Ini kartu nama saya. Siapa Total Yang?
Aku sudah sering melihat penggemar seperti kamu. Jangan kira hanya karena kamu berpakaian seperti orang bisnis, kamu bisa sembarangan masuk. Bahkan kalau kamu bilang kamu adalah ayah Lu Huan, kamu tetap harus menunggu dengan sabar di luar. Pergi. Cepat cari cara. Tapi kadang sihirku ini tidak selalu berhasil. Hanya bisa membuat lubang anjing. Kamu mau berubah jadi apa? Tidak, kamu buat lubang anjing agar aku bisa masuk. Bilang saja apakah itu berguna. HMPH. Baik-baiklah, ingat buat yang lebih besar. Ayo. Kalau sudah masuk, lalu bagaimana? Pintu ini saja tidak bisa dimasuki. Bagaimana bisa bicara tentang kerjasama? Kita tunggu di luar saja. Siapa tahu dia akan keluar nanti. Menunggu dengan harapan, iya, nanti orang-orang mengira kita adalah penggemar ilegal dan menangkap kita. Bukankah kita harus menunggu orang keluar karena tidak bisa masuk? Oh iya, Gu Xiu. Ayo kesini sebentar. Apa kamu yakin bisa? Bisa. Nanti ingat untuk menunjukkan sifat maskulinmu. Nona Lu bersembunyi di belakangku. Hehe. Nona Lu, saya dari kelompok Yao Xing. Kak Wang, cepat sini. Ada kecoa di sini. Dan satu tikus yang mengganggu. Tikus. Di mana? Di mana? Maksudku kamu. Kami baik hati membantumu. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu kepada kami? Oh, ada tikus kecil juga. Sekarang, bagaimana ini? Kucing dan anjing juga ingin mendekatiku. Kamu bicarakan kerjasama ini dengan Lu Huan. Jika dia tidak setuju, jangan salahkan aku jika grup Jiang memboikot seluruh industri. Baiklah. Gu Xiu semua sudah siap. Tinggal menunggu kamu terjebak. Aduh. Oh, Lu Huan sudah datang. Oh. Hei, Nona Lu. Sebelumnya kamu bilang kamu orang dari perusahaan Yao Xing. Iya, saya yang dikirim untuk berdiskusi kerjasama dengan Anda. Bahas tentang masalah duta merek. Kalian mau kerjasama seperti apa? Ini adalah rencana kerjasama kami. Silakan lihat tentang biaya duta merek. Kami pasti tidak akan memberikan harga rendah sesuai status Anda. Siap memberikan harga tetap. 30 juta ya. 30 juta bagaimana? Terlalu mahal ya. Kalau begitu 25 juta, tidak bisa lebih rendah lagi. 25 juta saja masih merasa mahal. Saya baru saja mendapatkan penghargaan aktris terbaik. Baiklah, 20 juta bagaimana? Baik, sepakat ya. Hahaha. Duta merek Lu Huan sudah saya dapatkan. Kalian tebak, biaya duta mereknya berapa? Hehe, 20 juta. Pemimpin, hahaha. Apa? Sudah sukses tanda tangan kontrak, tidak senang. Masalah Lu Huan menghindari pajak sudah dibongkar oleh wartawan. Kamu belum tahu. Apa? Sekarang kantor pusat ingin mengejar tanggung jawab Departemen Humas. Itu karena kamu dan Lu Huan yang bernegosiasi. Tanggung jawabmu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Hei, tidak ini. Tapi bukankah itu karena kantor pusat menyuruhku mencari Lu Huan? Tidak bisa. Aku ingin pergi ke kantor pusat untuk menanyakan dengan jelas. Jiao, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kenapa kamu di sini? Kamu adalah Jiao, kan? Kita bertemu lagi. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Aku ada sesuatu yang ingin kutuangkan padamu. Kamu pergi dulu. Jiao, kali ini kesalahanku. Saat aku memilih duta merek, aku tidak melakukan pemeriksaan latar belakang sebelumnya. Tapi, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku benar-benar menghargai pekerjaan ini. Kamu harus tahu. Karena kesalahan pekerjaanmu, perusahaan langsung kehilangan 20 juta. Kamu pikir dengan sikap tidak bertanggung jawab seperti ini, apakah aku akan terus menggunakan orang seperti kamu? Aku adalah seorang pebisnis. Bukan seorang dermawan. Jiao. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Kesempatan lagi, Baiklah, kecuali kamu bisa menutupi kerugian 20 juta ini. Tapi aku lihat kamu juga tidak terlihat seperti anak orang kaya. Cara berpakaianmu sangat tidak menarik. Sepertinya di saku kamu tidak ada uang sebanyak 20.000, kan? Kamu benar. Aku tidak punya uang.
Jika melakukan kesalahan, carilah kesempatan untuk memperbaiki. Kamu menikah denganku. Masalah utang akan aku bantu selesaikan. Uang sebesar itu tidak ada artinya bagi grup Jiang. Menikah? Tidak bisa. Hei, kamu sedang apa? Aku tidak ingin menikah denganmu. Tapi aku harus menanggung konsekuensi dari kelalaian ini. Biarkan aku mati sebagai permohonan maaf. Apa yang kamu lakukan? Aku belum selesai bicara. Kamu tidak ingin menikah denganku. Jadi kamu mau tetap mempertahankan pekerjaan ini, ya? Oh, kecuali menikah. Segala sesuatu bisa. Tindakan yang berani. Kalau begitu, kita tanda tangan perjanjian taruhan. Jika kamu bisa mendapatkan iklan dari pemenang penghargaan Golden Eagle, Sun Mimi, dalam waktu seminggu, maka kamu tidak hanya bisa tetap di Yaoxing, tetapi juga bisa naik ke posisi manajer departemen. Gaji bulanan 500.000. Benar. Jangan terlalu senang dulu. Jika kamu tidak bisa, kamu harus menikah denganku. Bagaimana? Takut? Ya, takut. Apa yang harus ditakuti? Saya tanda tangani perjanjian ini. Bukankah ini kakak perempuanku yang baik? Kakak. Apa kamu sibuk mengurus skandal Lu Huan akhir-akhir ini? Sampai-sampai tidak ada waktu untuk melihat pesan keluarga kita. Kamu sekarang adalah orang penting di keluarga Jiang. Semua orang membicarakanmu. Kapan perusahaan Yaoxin akan bangkrut? Ya, itu hanya masalah kecil. Aku pasti akan mengurusnya. Sayang, adikku, kamu masih datang untuk memperhatikan aku. Ayo, adik, jika kamu tidak peduli lagi. Dengan popularitas kakak, maka tidak ada yang akan peduli. Hahaha. Aku bilang, gadis kecil. Kenapa kamu tidak peka melihatmu? Sekarang cepat-cepat mundur dari pemilihan pewaris keluarga Jiang. Lihat, perusahaanmu sudah terlibat masalah besar. Kamu belum menikah. Apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan putraku yang tercinta? Putri kita, Ying Ying. Dia akan segera melahirkan. Di tempatmu, mungkin tidak ada pria yang. Di tempatmu sepertinya tidak ada lelaki yang mau menerima kamu yang dianggap sial ini. Masalah perusahaan akan saya urus. Mengenai lelaki. HMPH. Tidak lama lagi aku akan menikah. Nanti aku akan kirim undangan untukmu. Kamu harus datang. Ya, tahan saja. Ini adalah tunanganmu. Nah, anak ini. Ahahaha. Kakak, jangan-jangan kamu tidak bisa menemukan pria. Ya, sudah menemukan yang menikah lagi dan bawa anak. Hahaha. Bilang saja pada adik. Adik juga bisa menemukan pria yang lebih baik dari ini. Nak jahat, lepas. Anak kecil. Aku sudah tidak tahan. Kakak melihat wajah kakak. Kenapa terlihat agak enggan? Ya, apakah kamu sembarangan menarik orang dari jalanan untuk mengelabui kita? Dulu kamu berusaha menjadi pewaris keluarga Jiang. Memang tidak memilih cara, iya. Adik terlalu khawatir. Dengan kemampuan dan pesona kakak, tentu banyak pria yang mendekat. Bukan begitu? Ya, bagaimana membuktikan dia adalah tunanganmu? Sekarang kamu harus percaya, kan? Kamu mau apa meskipun aku punya tunangan? Lalu, apa masalahnya? Keluarga selalu mengutamakan warna ungu. Sekarang aku sudah punya anak. Lagi pula, anakku sebentar lagi akan lahir. Para tetua keluarga Jiang pasti akan memilih suamiku. Kamu pikir para tetua keluarga Jiang akan memilih seorang yang tidak berguna? Anak yang lahir dari orang bodoh tetap saja bodoh. Moge sudah diteliti ke luar negeri. Ternyata masih seorang laki-laki. Kakak. Aku ingat suamiku pernah bilang padaku, ibumu diusir dari rumah karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Iya kan? Hahaha, Mama. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku sendiri. Mama. Aku takut. Seandainya bukan karena melahirkan kamu yang jadi beban, tidak melahirkan anak laki-laki, apa aku bisa diusir oleh ayahmu? Mama, aku salah. Jangan pergi, tinggallah untuk temani kakak ipar, ya. Kenapa kamu belum pergi? Kenapa masih betah dengan posisi nyonya rumah Jiang? Sayang sekali, tidak ada gunanya. Siapa suruh kamu bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki? Ayam betina yang tidak bisa bertelur pasti akan dibuang. Semua ini karena kamu. Maaf, Mama. Kenapa kamu harus jadi anak laki-laki? Kamu menghancurkan hidupku.
Mama, maafkan aku. Jangan pergi, ya. Pergilah, kamu bintang sial ini. Jauh-jauh dari aku. Urusan keluargaku bukan untuk kamu campuri. Apa urusan keluargamu? Ini segera akan jadi rumahku dan anakku. Cepat, aku sudah tidak bisa menahan diri. Sudah mencarimu. Kenapa kamu mendorongku? Darah, ayo, Yang. Ambulans, ambulans, anak. Ambulans. Anak itu bukan aku. Aku tidak mendorongnya. Jiang Zhao. Wanita berhati jahat ini. Kamu hanya iri karena Jiang Wan punya anak. Kamu sengaja mendorong Yingning. Ayo, cucu pertamaku. Kalau ini tidak bisa diselamatkan, kamu harus bertanggung jawab atas nyawa cucu pertamaku. Hei, aku jelas-jelas melihat dia jatuh sendiri. Masih mau menuduh Jiang Zhao. Siapa yang tahu apa rencana jahat kalian? Apa maksudmu? Yingning menggunakan nyawanya sendiri untuk menuduh Jiang Zhao bersama nyawa anak kita. Jiang Zhao, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Sebenarnya apa yang terjadi? Maaf, Papa. Aku seharusnya tidak berdebat dengan Yingning. Debat apa? Jelas-jelas dia yang memukul orang. Apakah yang dia katakan itu benar? Aku tidak memukul. Yingning sendiri yang jatuh. Dengar. Apa ini bukan pembelaan? Kakek, kamu harus membela anak kita. Ini kesempatan kita untuk punya cucu. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Apa yang harus kita lakukan? Jangan berisik. Jika anak Yingning tidak selamat, jangan berharap untuk jadi pewaris keluarga Jiang. Nyonya dan Tuan, ada masalah. Nyonya muda mengalami keguguran. Apa maksudnya ini? Ya ampun. Nyonya, apa yang terjadi dengan Tuan Jiang? Aku segera datang setelah mendapat telepon. Apa masalah besar yang terjadi? Apakah ini tentang pewaris keluarga Jiang? Aku mengumumkan. Pewaris keluarga Jiang adalah Jiang Wan. Usir dia dari keluarga Jiang. Ternyata ketahuan. Sepertinya sihirku masih terlalu lemah. Sedikit saja terputus, langsung tidak berfungsi. Kapan aku bisa jadi seorang dewa cinta yang hebat? Tuan Jiao, aduh. Bos Jiao, ini kamu. Bos Jiang, bangun. Bos Jiang. Tadi saya lihat samar-samar ya. Oh, benar. Tadi kamu memang lihat samar-samar. Tidak usah bahas itu lagi. Bagaimana keadaannya? Anaknya hilang. Apa yang terjadi ini? Saya juga tidak tahu. Bukankah kamu sangat hebat? Cepatlah, buatkan anaknya. Aduh, cepatlah. Itu kan urusannya dewa pengantar anak. Saya cuma urus kamu berpacaran. Tidak berguna. Benar. Saya bisa bantu tanya dewa pengantar anak. Lihat berapa banyak anak yang mereka punya. Jika ada banyak, tidak usah terlalu sedih. Ada masalah? Ada apa? Mereka tidak mungkin hanya memiliki satu anak, kan? Bukan, mereka tidak memiliki sedikit pun garis merah. Anak itu bukan milik Jiang Wan. Bos Jiang, dengarkan saya dulu. Anak ini ada masalah. Anak ini bukan milik Jiang Wan. Apa yang kamu katakan? Tolong. Lebih baik kamu cari orang lain untuk menyelidikinya. Sakit sekali. Kamu masih berani kembali. Anak yang ada di perutnya bukan anak keluarga Jiang. Apa? Kamu menuduh tanpa bukti. Jiang Shao, kamu sudah membunuh anakku. Itu masih belum cukup. Apakah kamu juga mau mencemarkan nama Yingning? Sungguh tidak tahu malu. Jika matamu tidak buta, lihat saja foto itu. Perempuan jahat.
Jadi aku tidak hanya tidak membuat keluarga Jiang kehilangan satu anak, malahan menghindari bahaya harta jatuh ke tangan orang lain. Apakah aku masih punya hak untuk mewarisi keluarga Jiang ini? Terima kasih untuk apa yang terjadi hari ini. Jika tidak ada yang perlu diucapkan terima kasih, tidak perlu diucapkan. Kamu harus berterima kasih padanya hari ini. Dia yang mengingatkanku. Terima kasih ya. Terima kasih, adik kecil, sudah melindungiku. Apakah ini anakmu? Kamu sudah punya anak di usia 20 tahun. Lalu, ibunya anak itu di mana? Dengan usiaku, aku bahkan bisa jadi kakeknya, kan? Anak kecil. Siapa kamu sampai-sampai disebut kakek? Aku. Dia adalah anak dari sepupuku. Oh, begitu ya. Perusuh. Bukan. Aku hanya melihat giok di dadamu. Hahaha. Jangan lari, hahaha. Apakah kamu baru datang? Aku belum pernah melihatmu. Ya, aku pindah untuk tinggal bersama kakek dan nenek. Tapi sepertinya kakek dan nenek tidak suka padaku. Kenapa? Kamu terlihat sangat imut. Bagaimana mungkin kakek dan nenek tidak suka padamu? Kamu tidak mengerti. Di dunia ini tidak ada yang suka padaku. Aku adalah bintang sial. Ada yang suka mawar, ada juga yang suka lili. Tidak, aku akan memberimu giok favoritku satu. Semoga kita bisa bertemu lebih sering ke depannya. Ya, baik, setuju. Namamu sudah dipanggil. Pulang. Kamu harus ingat ya, bunga teratai juga layak untuk dicintai. Giok ini adalah pemberian orang yang aku suka. Sudah aku pakai cukup lama. Waktu kecilku pernah memberi sebuah giok yang persis sama kepada seorang gadis. Apakah itu kamu? Jika memang dia, maka seharusnya saat itu aku merasa jantungku akan sakit. Bukan dia, pasti bukan dia. Aku ingat, anak laki-laki yang memberiku giok tidak memiliki tahi lalat di tangan kanannya. Tapi dia jelas-jelas punya. Bukan dia. Orang yang memberi giok bukan dia. Seharusnya aku salah mengenali. Lalu, siapa yang memberimu giok? Beberapa tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang ke luar negeri. Sampai sekarang, aku juga tidak mendapat kabar darinya. Sepertinya aku benar-benar berpikir terlalu banyak. Kamu memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya memikirkan, bagaimana caranya bisa mendapatkan kontrak endorsement Sun Mimi. Bagaimanapun, aku tidak mau menikah denganmu. Aku sarankan kamu segera mempersiapkan diri untuk jadi pengantin. Karena Sun Mimi adalah bintang papan atas. Jarang sekali mengambil iklan dan endorsement. Tunggu saja dan lihat. Ayo kita pergi, Dian. Hehe, tidak kusangka hidup di dunia ini begitu bahagia. Jika bisa tinggal di sini seumur hidup, itu juga tidak buruk. Bukankah dikatakan bahwa Sadako itu seorang wanita? Kenapa dia jadi laki-laki? Guo Xiu, cepat datang dan selamatkan aku. Aduh. Tuhan di langit. Ternyata kamu bikin aku terkejut. Kamu bahkan masih punya waktu untuk nonton TV di sini. Tinggal 2 minggu lagi sampai ulang tahun ke-26 Gu Xiu. Waktunya sangat terbatas. Kamu tahu konsekuensi jika tugas ini tidak selesai, kan? Saya jamin akan menyelesaikan tugas ini. Ini adalah cara bagus yang kamu maksud untuk menemukan rahasia Sun. Ini adalah informasi yang saya dapatkan dengan harga mahal. Siang ini, Sun akan mengadakan pertemuan rahasia dengan investor. Kita hanya perlu tetap tenang dan tidak bergerak. Baik, Jiang Wan. Dia bagaimana bisa ada di sini? Saya sangat menantikan kerjasama kita selanjutnya. Bisa menjadi duta merek eksklusifmu. Kalau begitu, saya akan kembali menunggu kabar dari Anda. Baik, niat baik dari Jiang akan saya pertimbangkan dengan serius. Ayo cepat pergi. Hei, Nona Sun, tolong tunggu sebentar. Kamu siapa? Hai, saya dari perusahaan Yaoxing, bagian humas. Ingin membahas tentang kerjasama duta merek. Maaf, saya tidak pernah menerima tawaran duta merek. Hei, Nona Sun. Kami bisa menawarkan syarat yang sangat menguntungkan. Syarat yang sangat baik. Jika kamu tidak bergerak, saya akan memanggil pengawal. Nona Sun, tolong pertimbangkan lagi, pengawal. Pengawal. Hei,
Nona Sun, tolong pikirkan lagi. Nona Sun, beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti memberikan harga terbaik untukmu. Kamu. Oh, ini kan bukan saudaraku. Sudah beberapa hari tidak bertemu, jadi terlihat lebih kurus. Apa, biaya yang diberikan kakakku tidak cukup? Hei. Jangan pergi, aku sudah melihat semuanya. Bagaimana, ingin kontrak duta merek Sumimi? Jadi, ada masalah, kamu bisa memberikannya padaku? Tentu saja bisa. Begini saja, besok malam jam 6:30, Hotel Pantai 502. Tunggu sebentar. Kamu punya rambut panjang sekali. Kamu jangan-jangan. Aku bukan begitu. Apa sih? Aku menghubungi Sun Mimi yang sedang menunggumu di sana. Kenapa kamu tiba-tiba baik hati membantu aku? Kamu kan suami kakakku. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku sudah bertarung dengan Jiang Zhao selama bertahun-tahun. Aku sudah tahu trik-trik kecilnya. Kamu adalah jimat yang dia cari untuk menjadi pewaris keluarga Jiang. Dia menawarkan berapa? Aku akan memberimu 3 kali lipat dari harganya. Bagaimana? Dia juga memberikan kontrak perwakilan Sun Mimi padamu. Apa harga yang harus dibayar? Setelah urusan selesai, bantu aku sedikit. Bantu apa sedikit? Setelah urusan selesai, baru tahu. Setuju atau tidak? Oke, aku setuju. Aku merasa ada yang tidak beres. Kenapa kamu harus setuju padanya? Aku tahu ada masalah. Ini hanya saling memanfaatkan. Masing-masing mengambil apa yang dibutuhkan. Siapa tahu mungkin bisa mendapatkan kontrak perwakilan Sun Mimi. Ada benarnya, tapi dukun ramalan itu tidak bisa mendapatkannya. Mereka berdua harus menikah. Bukankah itu berita baik bagiku? Kenapa harus repot-repot memikirkan dia? Jiang, kita benar-benar harus mengeluarkan biaya sebesar ini hanya untuk mengurus seorang playboy. Tidak mungkin. Dia tidak layak, aku bahkan tidak akan memberinya 1 sen pun. Aku bahkan ingin menggagalkan urusannya. Hahaha. Tunggu aku di sini. Jika aku tidak turun dalam setengah jam, cepat datang menolongku. Tidak masalah. Masih bisa. Ayo. Sudah nunggu kamu, cepat duduk. Ternyata kamu dan Pak Jiang kenal ya? Kenalkan. Tuan Gu, ini adik saya yang baru dipelihara. Hahaha. Pak Jiang. Harap perhatikan kata-katamu. Pak Jiang, kamu memang lucu sekali. Nona Sun, Tuan Gu datang kali ini mewakili perusahaannya untuk membicarakan endorsement. Bisakah kamu memberi dia kesempatan demi saya? Selama bertahun-tahun saya tidak pernah menerima endorsement. Jika saya membuat pengecualian untuk kalian, bukankah pihak yang sudah saya tolak sebelumnya? Jadi akan sangat memalukan. Iya, saya mengerti. Tahu Nona Sun sedang kesulitan. Tuan Gu belum menunjukkan itikat baik. Nona Sun begini. Asalkan kamu setuju dengan kontrak endorsement perusahaan kami, saya jamin bisa memenuhi semua permintaanmu. Begini saja. Saya dengar Nona Sun adalah orang yang suka minum. Juga suka yang bisa minum. Minumlah botol wine ini. Siapa tahu endorsement jadi. Segitu banyaknya minum arak tidak akan mati, kan? Gusi, kamu jangan sampai demi uang mengorbankan nyawa ya. Tapi ngomong-ngomong, nyawa saya ini berharga berapa sih? Jika terus begini saya akan dipecat dan mati miskin. Menikah dengan Ibu Jiang saya akan mati kesakitan. Layak dicoba. Oke. Minum. Ayo. Baik-baik saja. Tidak salah lagi, ini pria yang saya perkenalkan. Punya keberanian. Nona Sen, aku sudah minum alkohol sekarang. Ayo. Kasih ke perusahaan kami dulu. Perusahaan kalian. Bisa, tunggu sampai kamu sadar dulu baru kita bicara. Kamu campur apa di minuman ini? Hahaha. Nona Sun, Tuan Gu agak tidak tahan alkohol. Aku bawa dia kembali ke kamar untuk istirahat. Kita bahas kerja sama lain kali saja. Silakan saja. Nona Sun. Masuk. Tuan Jiang. Selanjutnya serahkan padamu. Kamu mau main bagaimana juga boleh. Mau sampai hancur juga tidak masalah. Tapi harus memastikan kamera menangkap wajahnya. Mengerti, serahkan padaku. Tuan Jiang, kamu kasih aku topi hijau. Aku juga harus mengembalikannya padamu. Ini untukmu, peluit.
Asal bisa merekam foto tunanganmu dengan perempuan lain. Foto orang lain. Sepertinya kamu masih ada kesempatan untuk bersenang-senang. Haha. Ha. Haha. Sudah datang. Siapa kamu? Cepat pergi. Beruntung Tuan Jiang bisa mendapatkan pria secantik ini. Hai, tampan, jangan melawan. Biarkan kakak memperlakukanmu dengan baik. Tidak. Jangan pergi, kembali padaku. Bersikaplah baik. Sudah setengah jam, belum turun juga. Jangan-jangan benar-benar dalam bahaya. Jiang Zhao, cepat datang ke hotel pantai. Suamimu di masa depan mungkin sedang dalam masalah. Aku akan memanggil orang. Silakan teriak. Semakin keras kau teriak, semakin aku bersemangat. Hahaha, tolong. Ruangan ini kedap suara. Lagi ngapain? Siapa kamu berani mengganggu urusanku? Apakah kamu kenal Jiang Wan? Kenapa tidak kenal Jiang Zhao? Cepat pergi dari sini. Katakan padanya bahwa aku akan menagihnya perlahan. Kenapa baru datang? Bukankah Didi yang bilang kamu dalam bahaya? Membuatku cepat datang menyelamatkanmu. Xiao Zhao, terima kasih. Guo Xiyu, bangunlah. Bangunlah. Ayo jangan tidur. Hei, kamu harus datang ke hotel kos. Di sini ada orang yang terkena obat. Dalam situasi seperti ini, lebih baik segera dibawa ke rumah sakit. Tidak bisa. Aku tidak ingin ada desas-desus yang beredar. Nanti orang lain mengira aku yang memberi obat pada pria. Baiklah, aku segera datang. Saat ini, pastikan pasien tidak tertidur. Itu bisa merusak saraf otak. Gu Xiyu, bangunlah, jangan tidur. Bukankah dia bilang jika aku menyentuhnya, jantungnya akan sakit? Hei, Gu Xiyu. Ah. Mereka jadi pasangan ini. Apakah Jiang Zhong ada di dalam? Kamu dokter, kan? Kamu bisa pulang. Mereka sudah pergi ke rumah sakit. Kenapa Jiang Zhong tidak mengatakan apa-apa? Jiang Zhong, sepertinya kita sudah bertemu lama sekali. Ayo pergi. Kenapa kamu di sini? Kenapa? Perlu bantuanku untuk mengingatnya, ya. Tidak perlu. Kenapa pria besar ini canggung begini? Lebih baik langsung saja bahas soal pernikahan. Kok tiba-tiba sudah bicara soal pernikahan? Apa kamu mau bertanggung jawab? Atau kamu merasa yakin bisa mendapatkan endorsement dari Sun Mimi? Semuanya ada. Tapi jika aku menikah denganmu, aku benar-benar akan merasa sakit. Kenapa kamu tidak bilang sakit semalam? Benar juga. Kenapa semalam tidak sakit? Aneh sekali. Apakah mungkin? Kamu tidak berpura-pura, kan? Apa untungnya aku berpura-pura? Apa aku bermain-main denganmu? Jangan bicara. Itu kamu. Kamu sudah kembali ke negara. Aku rasa ini sudah cukup baik. Sial, telepon ini kenapa putus lagi? Apa yang terjadi dengan mereka? Dari mana orang ini muncul? Apa garis merah itu putus karena dia? Sizi, 4 tahun lalu kamu pergi ke luar negeri tanpa sepatah kata pun. Sekarang tiba-tiba kembali menghubungiku. Kamu anggap aku apa? Jiang,
Dulu kamu adalah CEO perusahaan yang terdaftar. Dan aku hanya seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Aku tidak ingin kamu dicemooh karena aku. Dan aku tidak ingin kamu terpengaruh karena aku. Apa kamu mengerti? Kenapa sekarang kamu kembali mencariku? Karena sekarang aku adalah CEO perusahaan terdaftar. Aku merasa sekarang barulah aku pantas untukmu. Setiap hari dan malamku. Aku harus melihatnya agar bisa tidur nyenyak. Kamu sudah bayar uang perlindungan, belum? HMPH, aku tidak akan memberikan uang kepada kalian. Tidak mau bayar? Ya, ada yang akan menunggu kamu, bro. Kasih dia lihat akibat tidak bayar uang perlindungan. Jangan ambil tas aku. Jangan ambil tas aku. Yeah. Ternyata dia hanya orang miskin, tidak punya uang sama sekali. Gantungan ini lumayan juga. Ini bisa mengganti uang perlindungan. Segera kembalikan padaku. Anak muda, uangnya harus dikembalikan, kan? Maaf, sudah beberapa bulan terputus. Kalau tidak segera bayar, hati-hati dengan kakimu. Maaf. Maaf kakak. Aku. Beri aku sedikit waktu, aku jamin. Beri aku sedikit waktu. Aku menang. Uangnya akan aku kembalikan 2 kali lipat. Apa boleh aku kembalikan 2 kali lipat? Anak muda, kamu tidak akan menyesal sampai lihat hasilnya. Iya. Ya kan, pukuli dia. Tidak. Tunggu. Aku masih punya ini. Apa bisa aku gunakan ini untuk mengganti utang? Gunakan ini untuk mengganti utang. Sebuah giok jelek ini berharga berapa sih? Berharga berapa sih? Tunggu sebentar. Pelan-pelan. Uang yang dia pinjam sudah aku bayar. Berapa banyak utangmu? Tulis sendiri. Aku mau bicara dengannya. Cek dari grup zombie. Ini giokmu. Iya. Lalu, apakah kamu masih ingat? Dulu kamu pernah memberikan yang sama kepada seorang gadis. Apa gadis itu dia? Mungkin ada cerita di balik giok ini. Tadi mereka bilang orang-orang dari grup Jiang. Mungkin aku bisa memanfaatkan ini. Iya. Itu adalah yang aku berikan. Dulu aku dikirim ke rumah kakek dan nenek. Kakek dan nenek tidak menyukaiku. Anak-anak lain juga tidak menyukaiku. Hanya kamu yang setiap hari datang mencariku. Mengatakan bahwa kamu menyukaiku. Membuatku bahagia setiap hari. Suzian, selama bertahun-tahun ini, aku bisa bertahan berkat dukunganmu. Kamu tahu kan? Iya, Jiang. Untung kamu masih ingat semua ini. Setiap tahun, setiap hari. Aku selalu menyesal. Menyesal kenapa dulu harus meninggalkanmu. Jadi Jiang. Apakah kamu mau menikah denganku? Tapi jelas Gusiu membuatku merasa lebih seperti orang itu. Namun jika aku menikah denganmu, aku benar-benar akan sangat menderita. Lupakan, siapapun yang dinikahi tetap saja menikah. Mungkin dia adalah pilihan yang lebih baik dibanding Gusiu. Kenapa harus mawar? Karena mawar melambangkan cinta. Aku berharap di setiap hari di masa depan, aku bisa membawakanmu kebahagiaan. Hanya mawar bisa melambangkan cinta. Iya. Tuan-tuan, kenapa kamu turun ke dunia? Mati tuan-tuan, bagaimana kamu bisa ada di sini? Kenapa itu urusanmu? Di tempatmu ada, pasti tidak ada hal baik. Iya. Kejam, tuan-tuan. Katanya 1, 3, 5, 7 aku yang jaga. 2, 4, 6, kamu yang jaga. Hari ini hari genap. Kenapa kamu sedang istirahat? Aku sedang bekerja. Kenapa? Karena ini. Kalau kamu punya kemampuan, coba kau lakukan padaku. HMPH. Kejam. Kenapa aku tidak bisa belajar sihir tingkat tinggi? Kejam sekali, tuan-tuan. Maaf, Zian. Semuanya datang terlalu tiba-tiba. Aku belum siap. Biarkan aku berpikir lagi. Bukan Jiang Jing. Apa mungkin dalam beberapa tahun ini kamu punya orang baru yang kamu suka?
Tidak. Tidak ada itu. Baiklah kalau begitu. Aku punya banyak waktu. Aku menunggumu. Masih dipikirkan, masih dipikirkan. Dipikirkan apa lagi? Aku hampir gila dibuatnya. Kalau bukan karena uang, siapa yang mau menikahi wanita tua, jelek, dan pembawa sial? Sial. Masih bertanya apa itu bunga mawar? Sekarang aku hanya ingin punya uang. Punya uang, punya uang. Hahaha. Kenapa tertawa? Siapa suruh kamu terjebak dalam perjudian dan kalah 200 juta? Terpaksa kabur ke luar negeri untuk berlindung. Apakah ini salah orang lain? Aku bilang padamu. Cepat gunakan sihir itu. Hubungkan aku dengan Jiang Zhao agar kita bisa cepat menikah. Apakah kamu mengerti? Dewa cinta memaksa menjalin hubungan tanpa dasar perasaan. Ini adalah pelanggaran hukum. Kalau tidak, begini saja. Kalian dulu hangatkan perasaan. Nanti aku akan membantu sedikit. Hahaha. Bukankah kamu selalu ingin jimat warisan keluarga kita? Asal kamu bisa membuat Jiang Zhao menikahiku dalam waktu sebulan, aku akan setuju. Baiklah. Sebenarnya kamu bisa melakukan aksi penyelamatan. Kita lakukan begini. Aku rasa kamu harus menyerah. Sudahlah, kamu tidak akan bisa mengalahkan Jiang Wan. Lagi pula Jiang Wan dan Sun Mimi sudah saling mengenal. Dia pasti akan memberikan dukungan untuk temannya sendiri. Jiang Wan mengkhianatiku. Tentu saja aku harus membalas dendam. Kontrak dukungan Sun Mimi harus jadi milikku. Aku tidak boleh membiarkan Jiang Wan yang jahat itu mendapatkan keuntungan. Apakah kamu mendengar suara orang berdebat? Lihat. Apakah itu mirip Sun Mimi? Siapa pria di sampingnya? Bintang besar hanya 50 juta saja. Bagi kamu, itu hanya sepele. Sudah 3 hari, kenapa belum terkumpul juga? Semua uangku sudah diinvestasikan. Mengambilnya kembali butuh waktu. Tolong beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti bisa. Diakui sebagai gadis suci yang murni. Ternyata di balik ini aku. Kamu pikir, bagaimana jika penggemarmu melihat foto-foto ini? Apa yang akan mereka pikirkan? Wang Qiang, Wang Qiang, Wang Qiang. Aku mohon padamu, mengingat kita sudah bersama selama 7 tahun. Jangan sebarkan foto-foto ini. Jadi, cepat berikan uangnya padaku. Hubungan kita selama 7 tahun tidak seharga 50 juta, kan? 3 hari lagi kalau uangnya tidak ada, foto-foto ini akan bocor. Tak disangka bintang besar yang terlihat glamor di depan umum. Ternyata punya pacar yang lebih buruk dari babi dan anjing. Menggunakan hal-hal paling pribadi antara pria dan wanita untuk memeras dan mengancam. Pria jahat, aku akan mengurus mereka. Kamu tidak lihat pria itu besar sekali. Kamu yang sekecil ini, 10 pun tak cukup untuk melawannya. Tidak mungkin kita hanya diam saat pria buruk menganiaya wanita. Kita bisa menggunakan akal. Siapa tahu, kesempatan untuk mendapatkan kontrak rahasia Sun ada di depan mata. Kesempatan. Bukankah kamu bisa menggunakan sihir? Nanti bantu aku menyamar masuk untuk menakut-nakuti mereka ya. Tapi sihirku tidak stabil. Ya Tuhan. Berhenti. Aku tidak izinkan kamu menganiaya Nona Sun. Kamu siapa? Aku sedang berbicara dengan pacarku. Kenapa kamu mengganggu? Aku hanya seorang pejalan kaki yang tidak suka melihatmu menganiaya wanita. Sudahlah, anak muda. Sekarang aku lagi baik hati, cepat pergi. Cepat pergi, kamu cepat pergi. Jangan ikut campur. Dengar, aku tidak memanggilmu anjing. Anjing ambil tikus. Anjing yang suka ikut campur. Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu apa yang terjadi jika kamu menyinggungku? Kamu siapa? Aku ayahmu. Kamu. Kamu hahaha. Kamu makan apa sih? Begitu keras, hehe. Kamu yang terlalu lembek. Ayo makan. Selesai. Selanjutnya, lihat bagaimana aku mengurusmu. Yo hahaha. Zuce, aku kira kamu benar-benar jagoan. Ada apa ini? Sekarang giliran aku untuk membereskanmu. Ayo, Gusiu, cepat pergi. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Kalian berdua ternyata saling kenal. Tidak heran dia membantumu. Wanita ini adalah pacarmu, kan? Iya, kita belum putus, tapi kamu sudah cari yang lain. Apakah kamu tidak menganggapku serius?
Hong Jiao, aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak berselingkuh. Kita berdua harus menyelesaikannya. Bintang film terkenal berselingkuh. Pria penggoda. Kamu bilang aku menjual berita ini kepada Guizai. Mereka bisa memberiku berapa banyak? Wang Qiang, percayalah padaku. Aku tidak berselingkuh. Tolong percayalah padaku, Wang Qiang. Pergi. Ah. Berani-beraninya mengganggu wanitaku. Benar-benar berani. Baiklah, hari ini aku akan memperlihatkan padamu pasangan selingkuh ini. Lihat bagaimana aku mengurus kalian. Bangkitlah, tidak berbakat tapi masih berani jadi pahlawan. Apakah kamu ingin menunjukkan dirimu di depan Sun Mimi? Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Ayo, ayo. Keakraban saat ini adalah milikku. Jika kalian puas, aku akan membiarkan kalian pergi. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Aduh. Tidak ada hak untuk mengatakan tidak. Aduh. Petir Dewa Sembilan Langit, dengarkan perintahku. Hancurkan kejahatan, putuskan jaringan, ganti teknik petir. Tidak berguna. Apa kamu marah? Aku tidak. Api sejati tiga rasa, membakar semua sihir dunia. Api membakar luas, membakar tanpa henti. Mantra api. Jiwa terbang dan hilang, jalur energi menuju langit, seni pemanggilan energi dari tempat terdesak. Pak Jiang, cepat datang ke perusahaan Lanwan. Suami masa depanmu sedang dipukuli orang. Huo Xiu, bertahanlah. Aku segera datang untuk menyelamatkanmu. Jangan dipukul, aku sudah memanggil orang. Aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkannya hari ini. Lihat siapa yang lebih cepat, kamu atau aku yang membawanya menemui Yama. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kamu tidak apa-apa kan? Pak Jiang. Aku baik-baik saja. Ini penyelamat yang kalian cari. Ini bukan lagi seorang wanita cantik yang datang untuk menyuapku. Sepertinya aku memang tidak mau kalah. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Wanita cantik ini, berdirilah dengan baik dan tunggu sebentar. Layani aku dengan baik. Putuskan satu tangan. Aduh, tidak bisa. Dia harus masuk ICU hari ini. Kalian mau apa? Pukul aku. Ampuni aku. Jangan pukul wajahku. Berhenti. Aku bilang aku tidak boleh malas karena orang seperti kamu. Orang yang rendah seperti kamu tidak layak aku tangani. Aku bilang putuskan tanganmu. Itu karena tanganmu menyentuh orang yang tidak seharusnya. Sesuai keinginanmu. Kami lanjut ke ICU. Aku sudah menghapus semua foto di ponsel Wang Qiang. Gu Xiying. Terima kasih, kamu benar-benar membantuku besar. Aku setuju dengan urusan endorsement itu. Mungkin aku dan dia memang tidak ditakdirkan bersama. Pak Zhang. Ini adalah kontrak endorsement rahasia dengan Sun. Perjanjian taruhan kita sudah ada hasilnya. Kamu menang. Apakah kamu sangat senang? Iya, seharusnya aku merasa senang. Tapi kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Perjanjian taruhan yang konyol ini, mari kita akhiri di sini. Wang Qiang masih punya cadangan. Dia baru saja mengirim pesan padaku. Dia bilang aku harus mengumpulkan 50 juta dalam 2 hari. Dia ingin aku terjebak dalam situasi yang sulit. Apa yang harus dilakukan? Kalian tidak membantuku menyelesaikannya. Aku tidak akan menandatangani. Jadi, kontrak kita belum resmi berlaku. Gu Xiu, tolong bantu dia. Apapun hasilnya, kita harus mencari jalan keluar. Lucy, bagaimana denganmu? Tentu saja. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan cadangan dari Wang Qiang. Tunggu kabar dariku. Muzi tidak bisa menghadapi dia secara langsung lagi. Dia bilang, dia tidak keberatan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanku. Tenang, aku akan mendukungmu. Apakah kamu yakin? Tidak. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga. Gu Xiu. Apakah kamu benar-benar ingin mengalahkanku? Tidak, aku tidak ingin mengalahkanmu. Aku hanya ingin membantumu. Aku tidak pernah berpikir untuk mengalahkanmu.
Ah. Apa kamu tidak takut sakit? Rasa sakit tidak masalah. Kali ini aku tidak merasakan sakit hati. Justru yang terasa sakit hati. Segera serahkan 500 juta. Jika tidak, kamu akan merasakan akibatnya. Kamu akan merasakan akibatnya, kan? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu hancur. Percaya atau tidak, kakakku bisa menghancurkanmu. Ayo. Kakak benar-benar akan bertindak. Jika tidak, dia benar-benar akan melakukannya. Aku akan membiarkan kalian berlatih. Kalian berlatih sampai seperti ini. Bagaimana bisa menakut-nakuti orang? Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Masalahnya, kami berdua belum pernah terlibat dengan dunia hitam. Belum pernah terlibat dengan dunia hitam. Lalu, menurut kalian, bagaimana saya melakukannya? Belum pernah terlibat dengan dunia hitam. Jika latihan kalian tidak membaik, saya akan menunjukkan kepada kalian apa itu dunia hitam yang sebenarnya. Ah. Ah, tas Hermes edisi terbatas saya. Hehehe. Ah, Gusiyu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, saya yang pertama tidak akan memaafkanmu. Ini yang kamu sebut sebagai menjalin jaring. Kenapa penampilanku tidak cukup? Kalau begitu, kenapa tidak biarkan Jiang Jiao pergi ke Xia? Ah, tidak bisa. Kamu pergi pun tidak bisa membiarkannya pergi. Hahaha. Ini yang kamu sebut sebagai cerdas. Haha, maksudnya pergi menggoda Wang Qiang. Seandainya bukan karena kamu yang gagal sore ini, apakah saya perlu menggunakan cara ini? Hahaha, sepertinya ayam jantan tidak akan. Apakah ilusi ini akan berhasil? Tenang saja, ini adalah ilmu sihir terbaik yang saya pelajari. Semoga begitu. Jadi, bisakah kamu menggunakan ilusi ini sekarang, agar saya terlihat lebih tampan sedikit? Saya akan coba. Angka langit dan bumi 50 ada 5. 5 iblis lahir bersama. Semua fenomena menjadi dewa. Ah wah, nah, pergi. Sekarang, saya akan menemui pria jahat ini. Ah. Siapa itu? Ah, saya, penghuni baru di atas. Sudah datang, sudah datang. Cantik, kenapa kamu datang mencariku di malam-malam begini? Ada urusan apa, Kuat? Keran di kamar mandiku rusak. Bolehkah aku pinjam keran kamar mandimu untuk mandi? Ah. Haha, boleh, 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 Hehehehe. Gadis ini terlihat polos, badannya cukup seksi. Tidak bisa, malam ini harus mencari cara untuk mendapatkan dia. Haha, lihat wajahnya yang terpesona itu. Nanti sedikit kita atur. Hahaha, cantik. Kamar mandinya ada di sana. Haha, ah. Terima kasih, Kuat. Ah. Cantik. Aku bahkan belum tahu namamu. Ah, Kuat. Panggil aku Kiki saja, Kiki. Ah, Terima kasih ya. Kuat sangat menyukaimu. Ingin meminta sesuatu, Kuat. Hehehe. Kuat, aku tidak suka yang terlalu langsung. Tidak suka yang terlalu langsung. Lalu kamu suka yang bagaimana, Kiki? Suka yang sedikit menggoda. Tidak tahu apakah Kuat mau menemani aku bermain game. Hehehe, bicara dong. Aku. Suka. Kuat. Berani tidak bermain game denganku? Ternyata kamu suka bermain. Benarkah? Oke. Kuat hari ini akan memuaskanmu. Hahaha, cepat datang.
Hahaha, cepat datang. Kuat, bro. Suka, hehe. Suka, haha. Benar-benar enak. Terima kasih, aroma tubuhmu bikin aku lemas. Hahaha, lemas ya? Hahaha. Stimulan hahaha. Kamu ngapain? Tentu saja balas dendam. Pukul saja. Berani memukulku di siang hari. Biar kamu tahu betapa hebatnya aku. Pria brengsek, biar kau mati. Pria brengsek. Sangat menjijikkan. Oh, Adik. Aku sudah mengganti foto-foto rahasia di komputernya dengan foto telanjangnya sendiri. Selanjutnya tinggal lihat bagaimana kamu beraksi. jumlah langit dan bumi, 50 ada 5. 5 alat sihir lahir. Semua fenomena terwujud. Baiklah, aku sudah melakukan sihir pada Wang Qiang. Foto aslinya akan tetap sama seperti sebelumnya. Akan ada pertunjukan yang menarik, ya. Lepaskan aku, ya ampun. Aku sudah bertanya. Kamu tidak mempersiapkan sesuatu untukku, kan? Memang aku tidak dipersiapkan. Kamu, Wang Qiang, kita berhenti sampai di sini. Tidak bisakah kita berpisah dengan baik? Sampai di sini. Berpisah dengan baik. Apa maksudnya? Kamu pikir menyingkirkan aku itu mudah? Kita sudah bersama selama 7 tahun. 7 tahun. Dari tanpa nama sampai menjadi aktris utama penghargaan Golden Eagle. Sudah menghasilkan berapa banyak uang? Kamu mau 50 juta? Kenapa? Apa itu banyak? Selama 7 tahun, apa yang kamu korbankan untukku? Semua biaya hidupmu, makan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Mana yang bukan uang saya? Meskipun kamu menyerangku, saya tidak akan mengeluh sama sekali. Bahkan saya sudah kehilangan 2 anak untukmu. Wang Qiang, kamu harus punya hati nurani. Tanpa hati nurani, saya butuh uang. Seolah-olah perusahaanmu tidak memiliki keberanian. Tidak mau dilihat oleh para penggemarmu. Jika kamu tidak bisa, segera berikan saya 50 juta. Jadi, apakah kamu akan memberikan uangku? Jika tidak, saya tidak akan menerimanya. Baiklah, Sun Mimi. Ini adalah yang kamu paksa aku lakukan. Sekarang kamu menyesal, kan, Sun Mimi? Mengorbankan masa depanku demi 50 juta. HMPH. Inilah yang membuatku marah. Lain kali, sekarang pasti para penggemar kamu sedang memanggilmu gemuk jorok. Pelacur jorok, kan? Hahaha. Tolong, apa pria ini sudah salah tekan? Bagaimana bisa foto seperti ini diposting online? Pria yang tidak ada seperti kubis busuk. Tipe seperti ini pasti tidak ada yang mau. Astaga, saya kenal orang ini. Bukankah ini pacar skandal Sun Mimi? Sebelumnya ada desas-desus yang bilang, Sun Mimi sudah berpacaran dengannya selama 7 tahun. Tidak menyangka dia adalah pria seperti ini. Benar-benar menjijikkan. Sepertinya memang benar pacar Sun Mimi. Jika saya jadi Sun Mimi, sekarang juga cari tempat untuk bersembunyi. Kenapa? Kenapa foto saya? Saya sudah memeriksanya. Ini tidak mungkin. Kiki, kalian berdua pasti satu kelompok. Kamu ini pelacur. Berani sekali menipuku. Bukankah ini pria celana dalam yang viral di internet? Di sampingnya sepertinya adalah bintang besar Sun Mimi. Astaga, dia sedang mengganggu Sun Mimi. Ya, tidak hanya menyemprot dia, Tapi juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak bisa. aku akan mempublikasikannya di internet. Jangan rekam lagi. Siri, kamu berani? Hubungan kita selama 7 tahun. Aku anggap saja hubungan 7 tahun ini sudah aku beri ke anjing. Tentang mantan pacarku. Terima kasih, jika bukan karena kamu, hidupku mungkin sudah hancur. Jangan bilang begitu. Orang yang salah adalah Wang Qiang. Kamu hanya mencintainya dengan tulus. Tapi tidak menyangka, ketulusanmu justru menjadi alat untuk menyakitimu. Baiklah,
saya akan menepati janji. Aku setuju untuk menandatangani kontrak endorsement dengan perusahaan Yaoxing dan dengan harga terendah. Akhirnya kontrak ini terwujud. Sekarang bisa diakhiri. Mau pergi? Hei yang ini. Berhenti, berhenti. Pak. Ikuti mobil di depan itu. Pemuda, terlalu banyak nonton drama ya. Mengikuti mobil itu adalah ilegal. Lagi pula mobil di depan itu melaju terlalu cepat. Aku juga tidak bisa mengikutinya. Pembayaran Alipay masuk 5. Ayo cepat, Yuan. Baiklah, pemuda, biar aku yang tanggung. Bos, apakah orang yang mengikuti kita dari belakang adalah Sulao? Jangan pedulikan dia. Sampai di tempat, lari ke arahnya. Temani dia beraksi seolah-olah menyelamatkan wanita. Bukankah sudah disepakati waktunya? Kenapa belum datang? Tunggu sebentar. Siapa? Siapa? Dari sana, keluar. Aku akan memberitahukan kalian. Suka dua orang. Haha, kenapa kamu baru datang? Aku dan bos sudah menunggu cukup lama. Kami ini mau dapat bayaran lembur. Loh, bukan situasi yang biasa. Ayo, pergi saja. Ayo, kalian tahu aku mau datang kan? Oh. Permainan seru tidak? Tidak seru, sama sekali tidak seru. Tinggal 7 hari lagi sampai ulang tahunku, 26 tahun. Kamu sekarang sama sekali tidak terburu-buru, ya? Tentu saya terburu-buru. Kalau begitu, cepat lakukan tugasnya. Saya langsung pergi. Pengguna yang Anda hubungi sedang mati. Maaf. Mau kemana? Ya. Mari saya hitung. Sial, Gu Xiu diculik. Kenapa ramalannya begitu aneh? Jelas-jelas Gu Xiu diculik, tapi dia sangat aman. Tidak, saya harus pergi lihat. Gu Xiu, kenapa kamu di sini? Begitu saya sampai kantor, saya melihat kamu diculik. Begitu saya datang, mereka juga menangkap saya. Keparat. Jika saya bisa menemukan siapa dalangnya, saya pasti tidak akan melepaskannya. Ternyata kamu benar-benar perempuan hebat. Kamu tidak akan menangis, kan? Hanya orang lemah yang akan menangis. Orang kuat seharusnya membuat lawan menangis. Aku suka kamu yang seperti ini. Kamu jangan terlalu menjilat, ya. Bukankah semua pria suka yang manja-manja? Ada yang suka, pasti ada yang suka Lily. Setiap orang punya selera masing-masing. Ada yang suka mawar, ada yang suka Lily. Itu kamu. Apa itu aku? Lihat, ada kaca di sana. Kita hanya perlu menggunakan kaca pecah untuk memotong tali, baru bisa melarikan diri diam-diam. Ternyata begini ceritanya. Jadi aku akan memanfaatkan jebakan yang kau buat ini, membuat Gu Xi datang untuk menyelamatkan sang pahlawan. Dengan begitu, Jiang Zhao mungkin akan menyukai Gu Xi. Teknik pembungkam. Hei. Siapa yang berisik di sini? Ini ada urusan penting. Pergi. Jangan ganggu, bicara langsung saja. Ayo cepat. Tidak bisa, ini sudah kecepatan terbaikku. Kalau begitu, aku tidak bergerak. Bergerak sendiri. Bagaimana bisa jika kau tidak bergerak? Jika aku bergerak sendiri, itu tidak.
Ada orang datang. Telepon dan minta orang untuk membayar 500.000 agar bisa keluar. Aku bisa membatalkan tawaran ini. Apakah aku hanya dihargai 500.000? Kakak. Apa dia gila? Tidak ada dialog ini di naskah. Baiklah. Lihat saja aktingnya. Pihak pertama adalah ayah. Siapa yang membayar? Dia yang berkuasa. Jadi, 5 juta. 5 juta? Kau meremehkan siapa? Cepat tutup mulutmu. Seharusnya bisa diselesaikan dengan 500.000. Kenapa harus diselesaikan dengan 5 juta? Kurangi omong kosong, mau telepon atau tidak? Tidak akan. Di dunia aku, tidak ada yang bisa mengancam. Baiklah, aku akan bertindak. Hei Bagaimana, sial? Geng Gen Bingbing tidak masalah. Ada apa ini? Kenapa tidak terasa sakit sama sekali? Apakah Tian-Tian yang menyihirku? Ya. Kejam. Sihir lingkaran yang sangat menakutkan. Kakak besar, menghadapi tantangan ini, saya menyerah. Tunggu aku. Tunggu aku. HMPH. Kamu baik-baik saja. Sepertinya aku tidak apa-apa. Juga ada rasa nyaman setelah dipijat. Sudah tamat. Jangan-jangan luka infeksi mempengaruhi otakmu. Biarkan aku lihat. Aku benar-benar baik-baik saja. Tenang saja. Aku pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Yang penting kamu baik-baik saja. Jiang-Jiang, Jiang-Jiang, aku datang untuk menyelamatkanmu. Lalu dua perampok itu bagaimana? Suzian, kenapa kamu di sini? Suzian, kenapa kamu di sini? Jiang-Jiang. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Aku sudah meneleponmu berkali-kali, tapi kamu tidak mengangkat. Kalau bukan karena aku memeriksa rekaman CCTV. Aku bahkan tidak tahu kamu diculik. Jadi aku bergegas ke sini. Untuk melihat apakah kamu terluka. Aku baik-baik saja, kan? Untung dia menyelamatkanku. Oh. Apakah mungkin dia merencanakan penculikan ini? Tidak mungkin. Lihat di dalam, itu palsu. Karet. Gu Xiyu, ini semua tidak. Apakah itu kamu yang mengatur? Tentu saja bukan. Bagaimana mungkin aku jadi orang seperti itu? Kenal orang, kenal wajah, tapi tidak kenal hati. Mungkin dia memang orang seperti itu. Pria brengsek yang tidak punya hati. Demi mendapatkan perhatianmu. Sembarangan menyewa beberapa figuran. Menulis naskah jelek. Memainkan drama murahan yang basi ini. Kamu ternyata menipuku. Bukan aku. Jangan bicaralah. Aku sendiri tahu. HMPH. Jiang. Palsu. Aku memberi waktu 3 hari kepadamu untuk mendapatkan kata sandi berangkas ruang kerja Jiang Zhao. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan 200 juta itu. Iya. Apa itu? Bisakah kamu cepat membuat Jiang Zhao jatuh cinta padaku? Apakah kamu bisa? Aduh, apa yang bisa aku lakukan? Semua cara yang bisa digunakan sudah digunakan. Kecuali apa? Hei, kamu tidak punya jurus lain, kan? Ada, tapi itu adalah teknik terlarang. Jika ketahuan, seluruh karirku sebagai dewa akan hancur. Kamu tidak mau kehilangan buku jimat warisan keluargaku, kan? Baiklah, setelah berhasil, kamu harus memberikan buku jimat itu padaku. Tenang, aku selalu menepati janji. Baik. Segala sesuatu di dunia beralih ke langit dan bumi. Cahaya ilahi melindungi. Saatnya, sebutkan nama Jiang Zhao dalam hati. Jiang Zhao.
ZN. ZN. Aku adalah milikmu. Aku ingin selamanya bersamamu. Xian, apakah kamu masih ingat janjimu untuk menikahiku? Janji itu berlaku selamanya, Xian. Mari kita menikah. Hei, mari kita bahas tentang syuting kostum. Dian, apakah kamu benar-benar bisa menghitung dengan tepat? Apakah mereka berdua benar-benar akan muncul di sini? Tenang saja, hitunganku lebih akurat daripada peta yang tidak jelas. Ramalan bintangku tidak pernah salah. Dua orang figuran itu pasti ada di dekat sini. Hai, mari kita bahas tentang syuting kostum. Bos Su. Yo, Bos Su, ada kerjaan lagi ya? Kalian berdua benar-benar ada di sini. Hehe. Hehehe. Ternyata ini semua ulas Su Xian. Aku akan menyerahkan bukti ini kepada Bibi Jiang sekarang juga. Kita lihat dia bisa berdalih bagaimana lagi. Aku sudah mulai tidak sabar. Ayo. Tuan Jiang. Tuan Jiang. Kalian sedang melakukan apa? Hai, Gu Xiyu. 3 hari lagi kita bertunangan. Selamat datang untuk hadir. Apa itu, Xiao Zhao? Apakah kamu yakin? Kenapa, kamu masih ingin menambah? Tidak perlu. Aku mendoakan kalian bahagia. Jangan berlebihan. Mereka sudah mau mulai. Iya. Mereka sudah mau mulai. Lalu, aku harus bagaimana? Bukankah ini giok yang diambil dariku dulu? Giok ini diberikan oleh orang yang aku suka. Sudah aku pakai lama. Ternyata dia memang. Gadis itu adalah Su Xian yang menyamar dengan identitasku. Apa yang kamu bicarakan? Su Xian ini ada masalah. Aku butuh bantuanmu. Su Xian ini ada masalah. Aku butuh bantuanmu. Sial, seseorang telah menerapkan sihir terlarang pada Jiang Zhao. Apa itu sihir terlarang? Kami, Dewa Perjodohan, tidak sembarangan. Tidak bisa hanya mencari 2 orang untuk berhasil menjodohkan. Harus ada 2 orang yang saling memahami atau memiliki ketertarikan. Baru ada kemungkinan untuk menjalin hubungan. Namun, di dunia kami, ada juga jenis sihir terlarang yang bisa melanggar kehendak seseorang. Membuat 2 orang yang tidak saling suka bisa terhubung, menjalin takdir. Hasilnya pasti adalah tuan-tuan yang membantu Su Xian menggunakan sihir terlarang. Ayah, kamu harus membantuku. Jangan biarkan Jiang Shao menikah dengan Su Xian yang brengsek itu. Oh. Kenapa tiba-tiba ada banyak petugas keamanan? Pasti ini ide tuan-tuan. Waktu di alam surga, dia yang paling banyak akalnya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan sihir menghilang untuk mencari Jiang Zhao. Menghilang dari dunia, sulit ditemukan. Menghilang. Tak seorang pun bisa melihat. Hei hei hei. Oh. Tenang. Kita segera menikah. Ini adalah kode brankas di ruang kerja. Apakah bisa memberitahuku? Setelah pernikahan selesai, aku akan memberitahumu kodenya. Ada apa, Jingjing? Kamu bisa bilang sekarang juga. Bilang saja. Tunggu sampai pernikahan selesai. Aku akan memberitahumu kata sandinya. Si bodoh itu, apa sih sihir jelek itu? Tidak ada gunanya sama sekali. Jiang Zhao. Hei, hei. Dian, kenapa kamu datang? Jiang Zhao. Ai. Dian.
Kenapa kamu di sini? Jiang Zhao, apa kamu benar-benar mau menikah dengan Su Zian? Ya. Aku mau menikah dengan Su Zian. Lalu kamu tidak peduli dengan Gu Xiyu? Ya, aku mau menikah dengan Su Zian. Ai, Gu Xiyu. Biarkan aku membantumu sekali lagi. Roda nasib berbalik waktu. Keberuntungan dan bencana ada di tanganku. Ah, Dian-Dian. Dian-Dian, ada apa denganmu? Untung masih sempat. Jiang Zhao, dengarkan aku. Jangan menikah dengan Su Zian. Ayah, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jiang Zhao, jangan menikah dengan Su Zian. Gu Xiyu adalah cinta sejatinya. Di hatiku juga ada Xiyu. Tapi aku tidak bisa bersamanya. Kenapa? Aku peduli pada nyawa Rumu. Jika ada yang jatuh cinta padaku, mereka akan hancur olehku. Aku tidak ingin menyakitinya. Jiang Zong, aku sangat kecewa padamu. Ayo. Kamu berusaha membangkitkan Jiang Zhao, memecahkan teknik terlarang dari Yue Lao, menghabiskan kekuatan saya selama 500 tahun. Apakah ini sepadan? Seharusnya membantu setiap orang menemukan cinta sejatinya. Menjauh dari hubungan yang buruk. Inilah tugas Yue Lao. Sepertinya keputusanmu untuk datang ke dunia manusia adalah yang tepat. Kamu sudah mengetahuinya. Bagaimana kamu bisa menjadi Yue Lao yang layak? Lalu, untuk apa saya melakukan semua ini? Jiang Zhao tetap akan menikah dengan pria brengsek Su Zian. Gu Xiyu masih sendirian. Sudahlah, mungkin saya harus kembali ke surga sekarang. Mau membunuh atau menyiksa, terserah padamu. Baiklah, saya akan menyerah. Lalu, apalagi yang bisa dilakukan? Tapi masih ada satu cara terakhir. Cara apa? Cara ini sangat berbahaya. Bisa jadi kamu bahkan akan kehilangan nyawamu. Saya tidak takut. Cara untuk memecahkan takdir Jiang Ziguangxing ada di puncak Gunung Kunlun. Maksudmu air jernih di puncak Gunung Kunlun? Tapi tempat itu bahkan tidak berani didekati oleh para dewa. Apalagi kamu baru saja kehilangan kekuatan selama 500 tahun. Tubuhmu sedang lemah. Terima kasih, Tuhan. Kami akan segera pergi. Mencari air jernih. Jika pergi dengan sembrono, kemungkinan besar akan berakhir buruk. Ah. Kenapa kamu belum kembali? Pernikahan ini akan segera dimulai. Tidak bisa. Saya harus mencari sabun wangi. Tuan, mana undangan Anda? Kakak Hao, saya lupa membawa undangan saya. Pengantin wanita di dalam adalah teman baik saya. Mohon toleransi dan biarkan saya masuk. Maaf Tuan, tanpa undangan, tidak bisa masuk. Ada cara lain. Siapa itu? Tunggu sebentar. Kasih aku ember ini dan pelnya. Buang ke tempat penyimpanan barang. Kenapa masih terdiam? Ayo cepat pergi. Baiklah, aku. Hampir saja. Buka pintu. Buka pintu, ada orang di dalam. Hahaha. Gu Xiyu, kau anggap aku bodoh ya? Hahaha. Kau pikir hanya karena ganti baju, aku tidak akan mengenalimu. Tunggu sampai pernikahan dengan Jiang Zhao selesai, baru keluar ya. Kau. Bajingan, aku tidak akan biarkan Jiang Zhao menikah denganmu. Hahaha. Jiang, kita segera menikah.
Sekarang kau bisa memberitahuku kode aman ruang kerja, bisa kan? Sayang. Kodenya adalah tanggal lahirmu. Jiang, kau benar-benar baik padaku. Kode ini sudah ada di tanganku. Itu adalah 19.970.126. Jangan lupa, ini 20 juta masih ada. Apakah pernikahan ini masih harus dilanjutkan? Tentu saja, tapi... Apakah pernikahan ini berhasil? Itu belum pasti. Aku akan membuat Jiang Zhao menjadi lelucon terbesar di dunia. Hahaha. Pengantin pria. Apakah kau bersedia menikahi Nona Jiang Zhao sebagai istrimu? Mulai hari ini. Baik dalam suka maupun duka. Dalam kekayaan maupun kemiskinan. Dalam kesehatan maupun penyakit. Kau harus menghargainya. Selamanya mencintainya, sampai selamanya. Apakah kamu mau? Jiang, aku. Aku tidak mau. Hahaha, kamu. Kenapa aku bilang aku tidak mau? Apa kamu punya pendapat? Tuan Jiang. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ingat waktu kecil, merebut sebuah giok dari anak laki-laki lain. Bagaimana bisa membuatmu tidak bisa melupakan ini selama ini? Tuan Jiang. Kamu benar-benar keterlaluan. Kenapa tidak ada pria yang menyukaimu? Benar kan? Hahaha. Besok adalah waktu pemilihan ahli waris Jiang. Dan kamu, Jiang yang terkasih. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk ikut. Hahaha. Siapa bilang dia tidak punya kualifikasi? Tuan Jiang, aku sudah menemukan cara untuk menghapus takdirmu. Sekarang kamu bisa bersama Gu Xiyu. Berapa banyak penderitaan yang aku alami untuk mencari cara ini? Terima kasih. Hai. Tuan Jiang. Apakah kamu mau menikah denganku? Tuan Jiang. Apakah kamu mau menikah denganku? Sebelum aku menjawab, aku ingin menyelesaikan satu hal terlebih dahulu. Zizi, bukan kamu yang meninggalkanku lebih dulu, tapi aku, Tuan Jiang, yang lebih dulu meninggalkanmu. Hahaha, semua orang, lihat layar besar. Jiang Zhao, oh Jiang Zhao, akhirnya kamu tetap menjadi lawanku. Hei. Aku pergi ke brankasmu. Kode, aku hanya memberitahumu satu orang. Jadi dari sini, kamu dan Jiang Wan adalah satu kelompok. Benar kan? Kamu bilang satu kelompok ya satu kelompok. Su Zian, sekarang apapun yang terjadi, kamu harus menghentikan Jiang Zhao dan Gu Xiyu menikah. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan 200 juta itu. Cuma nyari masalah buatku. Untungnya aku punya rencana cadangan. Tim. Selama aku ada, kalian jangan berharap bisa menikah dengan sukses. Sial, sekarang aku kehilangan kekuatan. Sama sekali bukan lawan Tang-Tang.
Jahat sekali Tiandi. HMPH. Ada apa ini? Kenapa Shen Fulong tidak menggunakan benda ini? Aura ini terasa sangat familiar. Xiao Wan, aku datang menemuimu. Hahaha. Memang ini adalah berkah dari orang baik. Akhirnya berhasil aku dapatkan. Oh, tidak heran Gu Xiyu bisa hidup begitu buruk di kehidupan ini. Ternyata itu karena berkah kehidupan sepuluhnya dicuri oleh Su Zian di kehidupan sebelumnya. Tidak heran Gu Xiyu yang tidak memiliki perlindungan berkah sebelum melunasi utang emosional. Setiap kali melakukan kontak tanpa perasaan, Jiang Zhao selalu merasakan sakit hati. Ternyata itu adalah balasan dari utang emosional di kehidupan sebelumnya. Apa? Ini bukan kesalahan langkah Su Zian yang satu demi satu. Lebih baik kamu kembali dan merenung. Tim ya. Sekarang kamu mau menikahiku, kan? Aku mau. Aku memilih Jiang Zhao satu suara. Prestasi Yao Xing sudah kita saksikan bersama. Aku lebih memilih Jiang Wan satu suara. Mana ada wanita yang jadi kepala keluarga? Ini adalah diskriminasi gender. Lagi pula Jiang Wan juga memang tidak bisa diandalkan. Sekarang Jiang Zhao dan Jiang Wan masing-masing mendapatkan 7 suara. Tinggal pilihanmu, Tuan Jiang Ming. Bulan lalu Jiang Zhao menandatangani kontrak dengan Lu Huan. Ini menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar. Dia tidak layak menjadi pemimpin ini. Benar juga. Kalau begitu, aku akan memberikan suaraku untuk... Tunggu sebentar. Jiang Chao, kau lagi main apa? Tapi bulan ini aku sudah menandatangani kontrak dengan Suni. Tidak hanya menutupi kerugian bulan lalu, tapi juga membawa reputasi baru bagi perusahaan. Diperkirakan laporan keuangan kuartal depan akan jauh melampaui catatan tahun lalu. Ayo pergi, pembohong. Jangan lupakan tentang Nona Yingying. Seseorang yang bahkan tidak bisa menjamin anaknya. Bagaimana dia bisa menjamin investasi kalian? Benar, untuk suara ini, aku pilih Jiang Zhao. Baiklah, sekarang Jiang Wan mendapatkan 7 suara. Jiang Zhao mendapatkan 8 suara. Selamat kepada Jiang Zhao sebagai pewaris generasi baru keluarga Jiang. Aku melahirkan anak lelaki yang tidak berguna seperti ini. Semua harta keluarga Jiang dirampas oleh Jiang Zhao. Bagaimana aku bisa hidup ke depannya? Ada apa dengan ibuku? Pulang, bilang para direktur ada di sini. Untuk apa aku masih mempertahankan citra ini? Apa gunanya? Harta warisan juga hilang. Uang juga hilang. Bahkan cucuku bukan milikku. Tinggal kamu, anak lelaki yang tidak berguna ini. Hidupku jadi ada artinya. Lebih baik aku mati saja. Ah. Kau masih ingat 20 tahun yang lalu, bagaimana kau mengusir ibuku dari pintu keluarga Jiang? Saya minta maaf, Tuan Jiang. Memang salahku tahun itu. Dulu memang aku yang salah. Tolong, jangan usir aku dari keluarga Jiang, ya. Anggap saja aku memohon padamu, Ibu. Kalah ya kalah, malu gak sih? Aku akan memberikan tempat untukmu dan Jiang Wan agar bisa makan dan tidur. Aku tidak sepelit itu. Terima kasih, Jiang Zong. Gimana? Menjadi pewaris keluarga Jiang, bagaimana rasanya? Lumayan. Jin Zhang menghancurkan segalanya untukku. Pewaris keluarga Jiang haruslah aku, itu milikku. Gu Xiyu, cepat sembuh ya. Dasar brengsek, siapa yang suruh kamu menyelamatkanku? Aku tidak mau kamu mati. Kamu harus hidup, Gu Xiyu. Kenapa kamu nangis? Melihatmu masih hidup sudah membuatku sangat puas. Mulai sekarang,
kamu yang akan mengurus keripik manis, ya? Xiao Zhao. Kamu harus bahagia. Hidup. Dokter, dokter. Kondisi pasien sangat kritis. Keluarga, harap menjauh. Hu Xiyu, kamu harus hidup, Hu Xiyu. Aku pikir akhirnya aku bisa mendapatkan cinta. Tak disangka aku malah membuat Gu Xiyu mati. Tidak, Gu Xiyu tidak boleh mati. Aku ingin memohon kepada Sang Raja Surga. Dian. Mau kemana? Tenang saja, Jiang Zhao dan Gu Xiyu tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkan dia mati. Tuhan dan kakek, tolong selamatkan Gu Xiyu. Aku tidak ingin Gu Xiyu mati. Gu Xiyu dan Jiang Zhao sudah menikah. Tugasmu sudah selesai sejak lama. Kenapa kamu masih ikut campur urusan Gu Xiyu? Tapi aku hanya ingin membuat Gu Xiyu bahagia. Membuat kakak Jiang Zhao bahagia. Bagaimana kalau seperti ini? Aku akan jadi bulan purnama magangmu seumur hidup. Gajiku juga akan kuberikan padamu. Tolong, selamatkan Gu Xiyu. Aku tidak ingin Gu Xiyu mati. Aku hanya ingin Gu Xiyu selamat. Biarkan dia bahagia bersama kakak Jiang Zhao. Ayah. Apakah kamu yakin ingin jadi bulan purnama magangku seumur hidup? Aku yakin pasti dan pasti. Baiklah, oke. Aku akan turun ke bumi bersamamu untuk melihat. Kehilangan darah terlalu banyak. Organ dalamnya terluka parah. Benar-benar tidak ada cara lain. Dan, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar rela menyelamatkan Gu Xiyu dan bersedia menjadi bulan purnama magangku seumur hidup hingga menjadi bulan purnama resmi? Itu adalah pencapaianmu setelah 500 tahun berusaha. Aku yakin. Baiklah. Beritahu keluarga. Pasien masih bernapas. Segera lanjutkan pertolongan. Hu Xiyu selamat. Hahaha. Apakah aku masih harus membayar harga lain? Tidak perlu. Kamu sudah menjadi bulan purnama resmi. Dan, selamat atas promosi yang sukses. Kenapa? Karena kamu sudah memiliki sifat-sifat yang dimiliki seorang bulan purnama resmi. Berusaha dengan segala cara agar orang yang saling mencintai bersatu. Hehehe. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu menangis? Bukankah kamu masih hidup? Aku akan menghukummu. Hukuman apa? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Jika kamu tidak memberi penghargaan padaku, itu sudah cukup. Kamu memang benar-benar wanita yang paling kejam. Aku akan menghukummu seumur hidup untuk bersamaku. Hahaha, iya.